Jadi hari ini saya akan mendiskusikan mengenai tata pemerintahan di Indonesia dengan tata kelola di program JKN itu sendiri. Bagaimana hubungannya dan bagaimana situasinya selama kurang lebih 6,5 tahun ini. Yang pertama, Mbak, tolong. Iya. Oke. Nah, tolong di slide full. Iya. Baik, langsung saja kita ke daftar isi. Nanti saya akan menyajikan 4 bagian ini mengenai konsep pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian tentang pemerintah daerah, singkat saja. Kemudian hasil penelitian yang telah PKMK, FKKMK UGM lakukan bersama 16 perguruan tinggi di 13 provinsi. Langsung saja konsep singkatnya, Bapak Ibu, kalau misalnya kita ingin mengetahui bagaimana sih negara itu diatur, bagaimana kekuasaan itu diberikan, dan bagaimana negara memenuhi hak-hak konstitusional masyarakatnya, kita akan merujuk pada konstitusinya. Konstitusi kita adalah Undang-Undang 1945. Mengenai hubungan antara pemerintah daerah itu diatur dalam pasal 18 huruf A. Kecil sekali ya. Pasal 18 huruf A, di mana ini saya merah-merah, pasal 18A ayat 1, di mana dituliskan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, itu memperhatikan kekuasaan dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Next. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sebelah, nah ini kita masuk sini. Sebelah lingkaran merah ini adalah tata kelola pemerintah Indonesia, di mana paling atas itu presiden. Presidenlah yang nanti akan bertanggung jawab mengenai tata pemerintahan di Indonesia, tetapi tata pemerintahan dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, sampai provinsi itu dilakukan secara berjenjang. Kalau misalnya kita ingin lihat apa saja sih urusan yang menjadi pemerintahan pusat, itu ada di kanan atas, di mana ada agama, politik, moneter, dan sebagainya. Sedangkan apa saja yang menjadi urusan pemerintah daerah itu ada di sebelah kanan, salah satunya adalah kesehatan. Next. Oke, next lagi. Nah, bagian kedua ini kita akan lihat undang-undang dari Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang pemerintah daerah ini sudah mengalami revisi ketiga kali dan ini adalah yang terbaru. Revisi ini dibentuk sesudah pembentukan Undang-Undang BPJS. Tapi sayangnya belum ada pengaturan tentang jaminan kesehatan di dalamnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lihat di monitor Bapak Ibu sekalian, cukup banyak sekali yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini sampai pada inovasi, keuangan, dan juga tata pemerintahan daerah. Nah, di sini saya akan banyak bicara pada urusan konkuren. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian pentingnya. Dalam pasal 13 Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada namanya urusan konkuren. Urusan konkuren ini dibagi menjadi 3, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan konkuren itu untuk pemerintah pusat apa aja sih? Urusan konkuren yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah urusan yang lokasinya, manfaatnya, dampaknya itu dirasakan lintas provinsi atau lintas negara, serta kebijakan itu memiliki efisiensi apabila dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan urusan konkuren yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah dibagi 2, wajib dan pilihan. Wajib itu artinya harus dilaksanakan. Nah, urusan konkuren wajib ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Nah, nanti di pelayanan dasar ini kita akan banyak mengidentifikasi sebenarnya JKN itu masuk di mana. Kemudian di bawahnya ini adalah urusan konkuren yang menjadi urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya urusan ini dikelola oleh pusat dan daerah, bukan pusat saja, bukan daerah saja. Nah, dari yang disajikan ini, kemudian saya mempertanyakan di manakah program JKN berada? Menjadi urusan pemerintahkah atau dia menjadi urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Lanjut, kalau misalnya kita baca lagi di pasal 258 Undang-Undang Pemerintah Daerah tentang pembangunan daerah, itu disebutkan bahwa pembangunan daerah itu ide pokoknya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan publik. Kemudian koordinasinya, perencanaannya dilakukan secara teknis atau berjenjang, yaitu pusat, daerah, kabupaten, kota, desa, seperti itu. Kemudian, nah ini belanja daerah. Belanja daerah ini adalah konsekuensi tadi kenapa harus ada urusan wajib yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kalau misalnya kita baca di pasal 298, itu ada belanja daerah, di mana belanja daerahnya ini wajib memenuhi
memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal ini ada diatur pada PP 2 2018 dan Permenkes 4 2019. Kita nanti mungkin nanti dari Kementerian Kesehatan bisa menambahkan juga terkait sejauh mana pelaksanaan standar pelayanan minimal pada kesehatan, karena nanti ini akan saling berkaitan dengan pembiayaan kuratifnya. Nah, lanjut, ini saya akan menjelaskan fakta-fakta di lokasi penelitian. Jadi kalau misalnya ini penelitian yang telah kami lakukan, dari 2014 sampai 2019 terakhir, PKMK mendokumentasikan bahwa masih terjadi 5 poin ini, di mana verifikasi dan validasi data kepesertaan PB itu masih mengalami masalah. Kita ketahui sendiri memang soal pendataan ini wajah kita masih buruk, baik pusat maupun daerah. Cuman akibatnya adalah satu, ada penduduk miskin yang punya kartu double. Ada juga penduduk miskin yang terdaftar jadi peserta PBI, tapi tidak punya kartu. Ada juga yang punya kartu, tapi waktu mau akses tiba-tiba nonaktif. Itu adalah permasalahan di lapangan. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah terkait dana kapitasi, kita tahu sendiri dana itu hanya terparkir di rekening daerah, tidak digunakan secara optimal. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat disayangkan, data BPJS Kesehatan sulit sekali untuk diakses baik oleh pemerintah daerah maupun akademi setempat. Kemudian ini tadi pemerintah daerah tidak ikut menanggung defisit, sedangkan pemerintah daerah yang mengalami surplus tidak dapat mengoptimalkan manfaat JKN karena kebijakan JKN itu kami perhatikan sentralistis. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat metafora gambar di monitor masing-masing, di sebelah kiri ini adalah upaya kita mungkin 9 tahun yang lalu, di mana kita mengupayakan akses layanan kesehatan atau apel-apel ini bisa diraih oleh penduduk miskin atau rentan. Sampai kita tahu sendiri untuk proses Undang-Undang SDSN itu butuh 58 kali revisi, sedangkan kita harus menunggu 7 tahun untuk Undang-Undang BPJS. Kemudian saat implementasi, di sebelah kanannya terjadi equality. Tapi kita lihat untuk sebelah kanan, gambar sebelah kanan untuk penduduk yang tinggal pada apel yang sedikit, itu juga belum mampu menikmati manfaat seperti penduduk yang tinggal di apel banyak atau penduduk yang tinggal di fasilitas banyak dan transportasi memungkinkan. Memang betul dalam hal ini terlihat bahwa bahwa iuran dan pelayanannya diseragamkan. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi data defisit per provinsi. Data ini tidak bisa seragam karena memang sulit sekali untuk mengakses. Ini adalah data yang kami miliki, mungkin juga tidak update 2016 sampai 2019. Tapi yang Bapak cermati coba untuk dilihat yang warna merah itu adalah wilayah yang mengalami defisit. Tengok ke kiri, itu adalah Provinsi DIY dan Kota Malang. Ketahui sendiri, Provinsi DIY dan Kota Malang adalah provinsi yang padat penduduk, fasilitas kesehatan memadai, dan akses geografis mudah. Tapi kita lihat untuk Kabupaten Malaka dan NTT terjadi surplus. Lanjut, contoh kasus keduanya, saya pernah membaca buku dari Pak Sulastomo. Pak Sulastomo ini juga adalah penggagas dari Undang-Undang SDSN. Di bukunya Pak Sulastomo menuliskan bahwa sistem jaminan sosial harus dikelola secara terpusat agar efisiensi, tetapi kebijakannya harus berdasarkan kebutuhan daerah. Tapi nyatanya untuk contoh kebijakan rujukan online yang timbul, itu untuk Provinsi NTT dan Bengkulu itu masih membutuhkan dukungan teknologi dan itu masih belum didukung oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi dari paparan itu kami melihat bahwa terputus koordinasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan yang ada di wilayah tersebut. Sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat, kalau misalnya dilihat dari jumlah kantornya sampai kantor cabang sampai kantor pelayanan itu berbeda dengan yang ada di sebelah kanan di mana ada 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Sebenarnya kalaupun beda tidak apa-apa, tapi setidaknya setiap kebijakan yang dihadirkan itu merespon dari kebutuhan kesehatan masyarakat yang ada di daerah itu. Nah, itu jadi di sebelah kanan bisa Bapak Ibu lihat bahwa BPJS Kesehatan belum mendukung sistem desentralisasi daerah. Terjadi fragmentasi juga antara sistem kesehatan kita dengan sistem jaminan kesehatan. Nah, kalau misalnya dilihat inilah alasan hakim
membatalkan kenaikan iuran. Di sana ditulis bahwa koordinasi antara kementerian juga belum baik. Bahkan ini sedihnya, DJSN itu dituliskan tidak ada yang tahu itu organisasi apa. Ini sebuah kenyataan yang di mana kita tahu sendiri proses transformasinya BPJS dan juga DJSN itu sudah memakan waktu 7 tahunan, 10 tahunan kurang lebih, karena 2014 baru beroperasi. Dan fraud juga masih belum jelas. Inilah alasan dari Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran. Kami juga sangat menyayangkan kenaikan iuran dibatalkan, karena memang kenaikan iuran itu diperlukan. Tetapi koordinasi yang terputus inilah yang akhirnya menyebabkan dari tatanan pemerintah tidak mengetahui apa yang terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke analisis regulasi program JKN. Kalau misalnya kita lihat, pada tahun 2004 itu sudah ada undang-undang tentang pemerintah daerah. Kemudian dibentuklah undang-undang SDSN tahun 2004. Tetapi di undang-undang ini memang secara umum tidak menjelaskan tentang peran atau tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kemudian kita tahu sendiri dari 2004 sampai 2011 itu banyak sekali desakan-desakan publik untuk segera membentuk undang-undang BPJS, desakan publik untuk merevisi undang-undang SDSN, banyak macamnya. Tapi kami lihat di sini dari 2004 sampai 2011 pembentukan undang-undang BPJS itu tidak melibatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah. Padahal kalau misalnya kita lihat undang-undang kesehatan itu dibentuk sangat desentralistis. Kemudian untuk perpresnya sendiri yang hadir 1 tahun setelah undang-undang BPJS juga tidak mengatur mengenai pembiayaan JKN ini. Akibatnya bisa Bapak Ibu lihat sekali dari perpres-perpres yang dibentuk hampir peran pemerintah daerah masih minim. Dari 2012-2013 untuk fasilitas kesehatan juga belum berjalan, kemudian Presiden mengeluarkan Inpres 8/2017 itu juga tidak berjalan. Kalau dari hasil penelitian setiap ditanyakan bagaimana Bu peran dalam mengoptimalisasikan program JKN, pasti jawabannya tugas kami hanyalah membayar PBI, APBD. Dan sedangkan untuk law enforcement atau penegakan kepatuhan pembayar pada PBPU itu belum berjalan. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu, CNN Indonesia itu menerbitkan bahwa tunggakan dari peserta PBPU itu 15 triliun. Kalau tunggakan ini bisa didapatkan lumayan untuk menutup defisit. Kemudian di Perpres 82/2018 juga 1 tahun kami melakukan penelitian, itu juga sama, proses data itu sulit sekali untuk didapat. Hampir di 10 provinsi itu menyatakan sulit sekali mendapat data dari BPJS Kesehatan. Dan kita nggak tahu nih, Perpres 25/2020 tentang tata kelola BPJS sudah mengatur terkait integrasi data. Ini nanti akan kita nantikan sama-sama apakah data itu data yang substansial atau hanya data-data yang formalitas. Oke, jadi akibat dari minimnya peran pemerintah atau tanggung jawab pemerintah daerah, defisit BPJS atau defisit program JKN ini berada pada pemerintah pusat. Untuk daerah fiskal tinggi tidak ikut menanggung, dan kalau misalnya ini tetap terjadi, kami asumsikan krisis likuidasi terus terjadi dan menurunnya kepercayaan publik pada program JKN. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di pemberitaan tahun 2013, pemerintah Wakil Menteri Keuangan sudah merasa tidak sanggup untuk membayar. Kemudian di sebelah kanan itu berita pada 22 Juni di mana hasil audit BPJS Kesehatan tidak bisa didapat karena pengakuan dari Kementerian Keuangan yang disadur oleh berita tersebut bilang kalau misalnya ini diketahui publik akan mengganggu ketahanan ekonomi nasional. Situasi tersebut sungguh sangat mengerikan dan inilah kami mencoba apabila tetap sentralisasi, maka yang terjadi adalah maka yang terjadi adalah defisit tetap terjadi, APBN tetap menjadi satu-satunya, kemudian upaya promotif preventif juga tidak berjalan, begitu juga koordinasi. Tetapi apabila nanti ada perubahan di Undang-Undang SDSN atau Undang-Undang BPJS yang melibatkan peran Pemda, maka Pemda yang fiskalnya tinggi itu akan ikut membayar defisit. Karena memang di Pemda yang fiskalnya tinggi itu defisit terjadi besar-besaran. Kemudian juga pencapaian UHC akan diperhatikan oleh tidak hanya kepesertaan, tapi akses pelayanan kesehatan. Kemudian juga Pemda fiskal rendah bisa memanfaatkan kebijakan sesuai kebutuhan daerahnya atau penyakit yang sedang terjadi di wilayahnya. Kemudian juga penyelenggaraan JKN akan memberikan kesempatan pelayanan kesehatan bagi semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, diskusi kita hari ini adalah untuk mewujudkan program JKN seperti gambar
di sebelah kiri, yaitu equity, di mana kita butuh tangga khusus, tangga lebih tinggi untuk penduduk yang tinggal di apel sedikit atau penduduk yang tinggal di fasilitasnya belum memadai. Bagian 4, dari paparan tersebut, kesimpulan kami adalah selama ini BPJS Kesehatan beroperasi dengan reformasi parsial dalam sistem kesehatan, kemudian kebijakan kesehatan selama ini berjalan sentralistik, tidak cocok dengan pemerintah daerah yang sudah terformat desentralistik sejak Undang-Undang 1945. Kemudian ekosistem BPJS Kesehatan tidak melibatkan Pemda, ini sangat disayangkan. Kemudian pemerintah daerah tidak mempunyai tanggung jawab setidaknya untuk mengatasi defisit atau mutu. Dan apabila hal ini tidak diubah, hal yang mengerikan yaitu dana talangan akan ditutup oleh APBN yang itu sifatnya masih politis. Karena sampai sekarang APBN dana iuran ini masuknya adalah ke anggaran kesehatan. Artinya bisa jadi program-program lain akan terganggu, program-program di luar iuran itu. Jadi dari permasalahan itu kami merekomendasikan satu untuk direvisinya Undang-Undang SDSN karena belum tuntas menjelaskan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kemudian Undang-Undang BPJS karena Undang-Undang BPJS ini satu undang-undang tapi mengatur dua lembaga yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kemungkinan untuk potensi disharmonis pada peraturan pelaksananya itu tinggi. Kemudian untuk Perpres nomor 72 2012 itu juga kami rasa belum mengakomodir dari jaminan kesehatan kita ini. Nah, jadi pada ini kami hanya memaparkan tentang hubungan terkait transparansi dan akuntabilitas. Mohon dinantikan minggu depan kita akan ketemu dengan KPK, Ombudsman, dan DJSN. Terima kasih, Prof.